Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada kesempatan renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sama-sama lagi memikirkan, merenungkan tentang berkat Tuhan, tentang bagaimana janji Tuhan untuk memelihara kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama membuka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Bunyinya saya bacakan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang nggak benar dah, yang jahat ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ayat 3-nya, orang seperti ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang ayat ini. Ya, Tuhan mengatakan orang yang jalannya baik, yang mengikuti pimpinan Tuhan, itu pasti Tuhan jaga. Ya, pasti menjadi berbahagia. Ya. Tapi kalau orang yang selalu perbuatannya jahat, maka Tuhan tidak sayang. Ya. Bahkan dalam ayat 4 ditulis, orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5-nya disebut, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab apa? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mau ingin mengajak Bapak Ibu ya, untuk kita coba merenungkan tentang hal ini, hal orang fasik dan orang benar. Maksudnya orang benar yang kayak apa? Yang seperti apa? Orang benar yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak suka mencemooh. Ya. Artinya begini, seringkali kita dalam ketidakmengertian kita, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita karena sifat dosa kita, kita selalu menganggap diri kita benar. Kita selalu menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Kita lebih menganggap diri kita lebih suci dari orang lain.
maka kita sering mencemooh orang lain, sering menghina orang lain, sering menghakimi orang lain. Padahal kita sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi kalau kita ya siang malam, kata ayat kayak apa? Orang yang takut akan Tuhan, ia akan hidup seperti pohon di air yang akarnya selalu penuh kelimpahan vitamin, kelimpahan nutrisi dari air. Sehingga pohonnya bertumbuh dengan subur, dengan bagus. Nah, apa airnya? Airnya itu adalah firman Tuhan. Jadi orang Kristen tiap hari harus baca firman Tuhan. Artinya supaya makin hari firman Tuhan makin kita dengar, makin kita baca, makin kita renungkan, makin kita pelajari, sampai akhirnya kita mengerti melalui proses yang Tuhan izinkan. Ya. Di sini dikatakan dalam ayat 3, ya. Kalau orang yang seperti itu, yang hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, dia bisa sedot air banyak. Orang yang baca firman, yang selalu menyedot firman Tuhan, yang selalu mempelajari firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, dia akan berbuah pada musimnya. Nah, buahnya buah apa? Buah Roh Kudus. Ya, yaitu kebaikan, kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, suka menolong orang, suka mengampuni orang, dan sebagainya. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Ya. Nah, kalau orang yang demikian, dia akan terus berbuah, berbuah, berbuah. Sehingga daunnya tidak layu. Maksudnya kalau daunnya segar, buahnya banyak. Nah, ini dalam ayat 3 dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil? Karena Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau hidup bahagia, mari kita baca firman tiap hari. Pelajari, renungkan. Ya, ini bukan saya yang ngomong. Ya, yang ngomong adalah firman Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, tapi yang kesukaan kita, artinya kesukaan anak-anak Tuhan yang benar, ialah Taurat Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, dan merenungkan tiap hari, merenungkan siang dan malam. Artinya dalam sepanjang hari kita harus merenungkan, memikirkan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, bagaimana kita menjalaninya. Ya. Kalau kita mengaku orang Kristen tapi kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa taat kepada perintah Tuhan? Sedangkan firman-Nya aja kita tidak tahu karena kita tidak pernah baca firman. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, kita baca firman tiap hari, kita renungkan, kita pikirkan, kita aminkan, makanya bisa kita taati. Ya, kalau tidak baca, bagaimana kita bisa mengimani? Bagaimana kita bisa percaya? Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita bisa taat pada firman itu? Nah, setelah kita taat, berani baru kita melakukannya.
Kalau kita tidak percaya, bagaimana kita berani melakukan firman Tuhan? Kalau kita tidak taat, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan? Yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi waktu kita percaya, waktu kita beriman, kita taat, kita punya pengharapan. Nah, waktu kita berharap, itulah perbuatan iman. Ya. Karena kalau kita tidak percaya, kita tidak beriman, bagaimana kita bisa berharap? Logikanya kan ke situ. Tapi waktu kita percaya, kita taat, kita bisa berharap pada pimpinan Tuhan. Setelah kita berharap, maka akan terjadi mujizat. Akan terjadi jawaban dari Tuhan. Akan terjadi permintaan kita dikabulkan. Ya. Itu perlu untuk kita ketahui agar hidup kita bahagia, berbahagia, dan berhasil. Akan ada damai sejahtera dalam hati kita. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Ya. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa klik subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.